Acara Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2023 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan umum. Pada Inspektur upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Laporan. Lapor, upacara peringatan Sumpah Pemuda tahun 2023 segera dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lapor, bendera siap. Pada bendera merah putih, hormat, gerak. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya,
mengheningkan cipta berupacara untuk mengenang jasa arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama pemuda-pemuda kita dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita menundukkan kepala dengan diiringi doa, memohon kepada Allah agar semua amal kebajikannya diterima di sisinya. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan dasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928.
untuk tidak diikuti. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di sini ya. Jangan keluar. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Amanat Inspektur Upacara. Seluruhnya sudah di tempat. Gerak. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Ya, baik, terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Mbak Sengat, Kak Jubata. Harusnya 3 kali, harus. Ya. Oniaga. Alhamdulillah. Baik. Sebelum saya membacakan naskah pidato, maka ada beberapa hal yang perlu diingatkan dan disampaikan kepada kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada petugas upacara pada hari ini yang alhamdulillah hingga saat ini sudah mampu melaksanakan dengan maksimal sebaik mungkin dan penuh percaya diri. Yang kedua, tentu saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta didik yang sudah dengan tertib mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Pesan saya kepada peserta didik, peserta upacara, tentu dalam kita mengikuti kegiatan ini haruslah dengan tertib. Dengan tertib itu maksudnya kalau dalam posisi siap kita, tentu tangan kita dikepal dan berada di samping kiri kanan. Jadi tidak ada kita siap, kakinya siap, tapi tangan kita di belakang. Nah, ini keliru. Ya, saya ingatkan kembali kepada kita semua, jangan diulangi kembali. Apalagi kalau kamu berada di barisan paling depan. Yang berikutnya, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, terutama rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan, yang hari ini sudah memaksimalkan diri menggunakan pakaian ciri khas daerah masing-masing. Nah, kalau kamu perhatikan, Saparani menggunakan pakaian ciri khas adat Melayu. Pak Suyatno ini nasionalis, rapi, ganteng beliau. Kemudian Pak Hanafi sama, karena dari Puak Melayu. Kemudian Pak Yosef, nah Pak Yosef ini karena berasal dari Jawa Malaka, nah, maka pakaiannya pakaian Jawa. Kemudian Pak Heri, ya, karena berasal dari suku Dayak, menggunakan pakaian suku Dayak. Kemudian Bu Erpin, ini sama, nasionalis, ya. Kemudian Ibu Juli Andriani, sama, kebaya, Melayu.
Kemudian Ibu Rini Utami sama, masih menggunakan baju khas Melayu. Berpindah kepada Ibu Wahyu Wijayati sama. Kemudian berpindah lagi kepada Ibu Dwi Agus. Jawa pakaiannya ya. Ya, terima kasih. Kemudian berpindah kepada Ibu Dwi Cahyani. Ya, saya kalau melihat Ibu Dwi Cahyani itu agak sedikit saya lihat. Ini menggunakan pakaian khas adat Bali, Pak. Bali. Oh Bali. Oh Bali. Oh, Bali. Gede Kutu. Bali Bodo. Oh, ya. Kemudian kalau Ibu Tomasia Yulita ini menggunakan pakaian adat Dayak ya Bu ya. Sama dengan Ibu Kerata. NTT. Nusa Tenggara Timur. Tetangganya Pak Yungki Marhorna, NTB. Ya, kemudian Ibu Norita. Ibu Norita ini pakaian adat apa Bu? Batak. Oh Batak, karena ada kain ulus. Kain ulus itu selendang. Ya, kemudian Ibu Dwi Warni. Nah, Ibu Dwi Warni ini menggunakan baju khas motif. Ini motif Dayak. Walaupun beliau orang Jawa, tidak apa-apa. Ya. Serta anak-anak ini, ini sudah tergambar dengan jelas ini. Ada yang pakai bulu apa? Bulunya. Tidak tahu saya bulunya di mana. Boleh pakai lagi. Jangan bulu bebek tidak dipakai. Ya. Ini juga ada yang sudah menggunakan baju khas daerahnya masing-masing. Ada melambangkan suku Melayunya, suku Jawanya, suku Maduranya, tidak ada di sini. Suku Dayaknya ada, suku Madura tak ada ya? Sudah ada sudah. Belum ada lengkapnya. Oh iya. Nah, semua yang dikenakan ini anak-anakku kalian itu mewujudkan manifestasi yang dilakukan oleh pendahulu kita pada tanggal 28 Oktober 1938. Di mana pada waktu itu mereka berkumpul. Ada yang dari Jogjakarta, Sulawesi, Jawa, suku Dayaknya. Nah, mereka mengikrarkan apa yang dibacakan tadi oleh saya selaku inspektur upacara. Ya, nah, mudah-mudahan dengan kita mempergunakan pakaian-pakaian yang beraneka ragam ini melambangkan kemajemukan yang akan dapat mempersatukan kita dalam bentuk yang sangat baik. Sekarang saya akan bacakan naskah yang akan saya edit sesuai dengan waktunya. Puji syukur, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan serta anak-anakku peserta didik yang telah membantu menyelenggarakan acara ini hingga dapat berlangsung dengan hikmat. Sering kita dengar bahwa tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Tetapi apakah kita tahu daripada makna Hari Sumpah Pemuda itu? Tanggal 28 Oktober disebut Hari Sumpah Pemuda karena beberapa tahun yang silam ketika negara kita masih dijajah, yang kemudian para pemuda Indonesia bersatu untuk melawan penjajah. Ketika mereka bersatu itulah mereka mengungkapkan, mengucapkan, mengikrarkan Sumpah Pemuda seperti yang sudah sering kita dengar. Bahwa untuk melawan penjajah itu kita harus bersatu dan itu harus dilaksanakan serentak di semua wilayah. Karena kalau tidak dilaksanakan serentak, maka penjajah mempunyai kesempatan untuk memindahkan pasukannya, memadamkan pemberontakan pada satu tempat. Tetapi kalau dilaksanakan secara serentak, maka mereka kekurangan tenaga dan biaya. Pada kejadian tersebut, sudah tentu banyak korban jiwa, di mana kita ketahui bahwa pemuda-pemuda kita melawan penjajah itu dengan bersenjatakan ala kadarnya, seperti bambu runcing, kemudian parang, kemudian arit, kemudian senjata-senjata tradisional lainnya. Dan itu tentu dengan sangat mudah dipatahkan oleh kekuatan senapan modern pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ya,
Nah, oleh karena itu, maka pantaslah kita selalu dapat mencontoh perjuangan yang dilakukan. Perjuangan yang diraih itu tentu dilaksanakan dengan perjuangan dan pengorbanan. Tidak akan berhasil suatu kegiatan, suatu cita-cita, suatu misi tanpa adanya perjuangan. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa, maka kita harus mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan kodrat kita. Kami, pendidik dan tenaga kependidikan, tentu melaksanakan itu sesuai dengan bidang pekerjaan kami. Sementara untuk peserta didik, tentu wujudkan itu dengan kegiatan belajar mengajar. Karena hakikat daripada pendidikan itu adalah perubahan menuju ke arah kebaikan. Laksanakan pesan dan kesan yang disampaikan oleh sekolah agar kamu berhasil di kelak kemudian hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata penyampaian yang tidak berkenan. Kesalahan itu ada pada saya, kebenaran itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Gurunya, siap, gerak. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Islam, perkenankan saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami bersyukur kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada pagi yang cerah ini kami dapat melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini dengan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah momen ini sebagai semangat bagi kami generasi muda penerus bangsa untuk dapat meneladani para pemuda Yong Java, Yong Borneo, Yong Sumatera, Yong Sulawesi, dan lainnya yang telah bersatu padu membela tanah air dari penjajah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, berilah kekuatan kepada kami generasi muda untuk selalu giat belajar menuntut ilmu dan berakhlak mulia, sebagaimana tujuan pendidikan nasional guna mengisi kemerdekaan sesuai dengan harapan para pemuda waktu itu untuk bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Ya Allah ya Tuhan kami, tempatkanlah arwah mereka di sisi-Mu yang baik, para pahlawan bangsa, terutama arwah para pemuda yang telah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, kesalahan guru-guru kami, kesalahan para pemimpin kami, dan tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagaimana petunjuk kami bagi kehidupan kami, serta tunjukkanlah kepada kami kebatilan agar kami dapat menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Peringatan Sumpah Pemuda tahun 2023 telah selesai. Orang selesai. Kembali ke tempat dan istirahatkan. Siap. Penghormatan umum. Pada Inspektur Upacara, hormat, gerak, gegap, gerak. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.
Upacara selesai, barisan dibubarkan. Mungkin kita berfoto.